Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan kepada puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadirkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelum saya melanjutkannya, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan, tepatnya di kelas 7A. Di sini di video ini akan menjelaskan tentang TM, yaitu tanaman menghasilkan. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Syahrin Kulman Gaul. Saya dengan NIM 2103227, saya standbook 21. Baiklah, langsung saja. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tanaman belum menghasilkan, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang fase tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan. Yang pertama, tanaman menghasilkan, atau yang pertama yaitu fase tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan atau TM pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Secara umum terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Pada fase awal, atau tahun keempat hingga ke-8, pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Selanjutnya ada fase produktivitas puncak atau tahun ke-8 hingga ke-18. Produksi buah berada pada titik yang tertinggi. Selanjutnya ada fase menurun atau tahun ke-19 hingga ke-25 atau 30. Produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Selanjutnya yang kedua ada pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan tak terukur. Yang A, pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia. Selanjutnya ada jenis pupuk. Yang pertama itu adalah nitrogen dengan lambang N, penting untuk pertumbuhan vegetatif atau daun dan batang. Yang kedua ada fosfor bersimbol P, meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Selanjutnya ada kalium atau K, pembantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang selanjutnya ada magnesium yang simbolnya Mg, berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Yang selanjutnya ada kalsium yang simbolnya Ca, menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah
dan memperkuat dinding sel tanaman. Yang selanjutnya ada suplemen mikronutrien. Boron, seng atau Zn, tembaga Cu, dan mangan Mn diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Selanjutnya ada metode pemupukan. Pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Selanjutnya ada aplikasi pupuk. Bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Selanjutnya ada penggunaan pupuk anorganik seperti urea, MOP atau Muriate of Potash, TSP atau triple super fosfat, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada penggunaan pupuk anorganik. Selanjutnya ada pupuk organik, tandan kosong atau janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanaman. Pada masa tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut adalah panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM. Pada umur 4-10 tahun, ini adalah awal dari tanaman menghasilkan. Yang pertama adalah nitrogen atau N. Yang pertama ada nitrogen yang disimpulkan dengan N, itu 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Yang kedua ada fosfor dengan simbol P, 0,3 sampai 0,6 kg per tahun per pohon per tahun dalam bentuk TSP. Selanjutnya ada kalium atau simbolnya dengan K, 1 sampai 3,5 kg per pohon per tahun dalam bentuk MOP. Yang keempat ada magnesium yaitu 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun dalam bentuk dolomit atau kieserite. Yang selanjutnya adalah kalsium yaitu 1 sampai 2 kg per pohon per tahun dari dolomit. Yang keenam adalah suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil atau boron 50 sampai 150 gram per pohon, seng 50 sampai 100 gram per pohon. Selanjutnya ada umur 10 tahun sampai 20 tahun atau produktivitas maksimal. Yang pertama ada nitrogen yang dilambangkan dengan N, 2 sampai kg per tahun per pohon. Selanjutnya ada fosfor 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Selanjutnya ada kalium 2 sampai 4,5 kg per pohon per tahun. Yang keempat ada magnesium 0,75 kg sampai 1,5 kg per pohon per tahun. Ada kalsium atau yaitu 1 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Selanjutnya ada suplemen mikronutriennya yaitu tetap mengikuti hasil analisis daun dalam tanah. Selanjutnya ada umur 20 tahun ke atas. Ini menjelang replanting. Yang pertama nitrogen. Nitrogennya yaitu 1 sampai 2 kg per pohon per tahun. Yang kedua itu adalah fosfor
yaitu 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun. Ada kalium 1 sampai 3 kg per pohon per tahun. Ada magnesium 0,5 sampai 1 kg per tahun. Ada kalsium 1 sampai 2 kg per tahun. Suplemen mikronutriennya aplikasi dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Selanjutnya adalah pemupukan organik. Yang pertama, tandan kosong. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambahkan bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun, tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. TST dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Penjelasannya yang pertama adalah TSP atau triple super fosfat. TSP adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat atau P2O5 dengan konsentrasi sekitar 44-46%. Fosfor sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Selanjutnya ada MOP atau Muriate of Potash. MOP adalah pupuk yang mengandung unsur kalium atau K dalam bentuk kalium klorida atau KCI. Dengan kandungan kalium sekitar 60%, kalium membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit. Serta kondisi cuaca ekstrim, MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan atau TM untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Yang selanjutnya ada metode pengendalian gulma, yaitu secara manual dan kimia. Secara manual, penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Yang kedua ada kimia, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glyphosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Yang selanjutnya adalah pengendalian gulma secara kimia. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar pinggiran pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Nah, jenis herbisida dan dosisnya, yang pertama adalah paraquat atau herbisida kontak, yang fungsinya membunuh gulma daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya digunakan 2 kali sampai 3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumuran muda dan dewasa. Yang kedua adalah glyphosat atau herbisida sistemik. Fungsinya membunuh gulma daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Cara pengaplikasiannya
biasanya digunakan 2 kali sampai 3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glifosat efektif dalam membersihkan area sekitar peningan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mesulfuran metil atau herbisida sistemik selektif yang berfungsi sangat efektif terhadap gulma dan daun lebar dan semak serta beberapa spesies rumput. Cara pengaplikasiannya yaitu biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan infestasi gulma, semak, dan rumputan yang lebih kuat. Selanjutnya yang keempat ada amonipiralit atau herbisida sistemik. Fungsinya yaitu sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Cara pengaplikasiannya yaitu digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Selanjutnya adalah frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Umur 4-10 tahun yaitu awal tanaman menghasilkan. Herbisida kontak digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal, yaitu paraquat atau 20% SL yaitu 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Selanjutnya adalah glufosinate amonium 2-3 liter per hektar. Selanjutnya adalah herbisida sistemik, digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu glufosatnya atau 41% SL 2-4 liter per hektar pada aplikasi. Selanjutnya adalah aplikasi herbisida, dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Selanjutnya di umur 10-20 tahun, ini adalah produktivitas maksimal. Yang dipakai adalah herbisida kontak, paraquatnya sebanyak 1,5-2 liter per hektar. Ada glufosinate-nya amonium 2-3 liter per hektar. Ada herbisida sistemik yaitu glufosate-nya 3-4,5 per liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma. Selanjutnya adalah penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Selanjutnya umur 20 tahun atau menjelang replanting. Yang pertama adalah herbisida kontak atau herbisida kontak, paraquatnya 1-2 liter per hektar. Ada glufosinate-nya amonium yaitu 1,5-2,5 liter per hektar. Selanjutnya adalah herbisida sistemik yaitu glifosate-nya 2-3,5 liter per hektar, tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Selanjutnya adalah penutup tanah atau cover crop. Legum penutup tanah atau LCC seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma.
sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya adalah pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasannya biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun, tergantung jumlah daun mati atau rusak. Selanjutnya adalah metode pemangkasannya. Daun dipangkas menggunakan egrek atau alat potong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembaban tanah. Selanjutnya adalah pemangkasan. Manfaat pemangkasan. Pemangkasan bermanfaat untuk mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Selanjutnya, mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama. Selanjutnya adalah menjaga produktivitas pohon. Daun tua dan yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Selanjutnya adalah metode pemangkasannya. Daun dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai musa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu atau integrated pest management. Yang pertama, hama utama, yaitu hama utama seperti ulat kantong atau Mythica plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Selanjutnya, pengendalian. Secara biologis, penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Mataurina celebrosa, dan predator Cycanus Dicocotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Kimia, aplikasi insektisida seperti deltametrin atau cipermetrin. Penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Selanjutnya adalah pengendalian terpadu, pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk merupakan pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Cara pengendaliannya secara biologis, penggunaan agen biokontrol seperti jamun entomopatogen atau Metarhizium anisoplide yang efektif menyerang kumbang tanduk. Secara kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas
replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Kimia. Insektisida berbasis karbofuran atau sipermetrin dapat digunakan, terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Selanjutnya ada tikus. Tikus sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Cara pengendaliannya yaitu secara biologis, penggunaan burung hantu atau Tyto alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Selanjutnya secara mekanis. Penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Secara kimia, rodentisida seperti warfarin atau brodifac foam dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Selanjutnya ada penyakit utama, yaitu seperti Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit, yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Cara pengendaliannya secara kultural, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Secara kimia, penggunaan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Secara biologis, aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Selanjutnya secara pengelolaan terpadu. Pengawasan ketat melalui infeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran terhadap pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya ada pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT. Pengendalian terpadu atau PHT melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia
untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan, serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan, serta pengelolaan drainase. Yang pertama adalah pengelolaan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan, serta pengelolaan drainase. Yaitu yang pertama, pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi, seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Yang A yaitu irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air per tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari, total air yang diperlukan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18 liter per tahun. Sistem irigasi yang digunakan yaitu irigasi tetes atau drip irrigation. Efisiensi karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air, terutama di lahan kering. Frekuensinya dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Selanjutnya adalah irigasi sprinkler atau sprinkler irrigation, yaitu air yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman meniru hujan. Frekuensinya bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler dilakukan 1-2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah
3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Yang pertama adalah lahan kering atau berpasir. Irigasi yang diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Yang kedua, lahan gambut atau tanaman liar. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi, sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Yang kedua, ada pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk menjaga genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar ini menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Yang A, sistem drainase di lahan gambut atau datar. Kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut, saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 80-100 cm dengan lebar 50-60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebihan dapat dialirkan dari permukaan tanah. Selanjutnya di lahan datar non-gambut. Kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal sekitar 50-80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara saluran drainase. Umumnya, jarak antara saluran drainase adalah 30-50 meter tergantung pada topografi dari tekstur tanaman. Selanjutnya adalah frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase. Pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Selanjutnya, pemeliharaan rutin. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Selanjutnya adalah pengelolaan air di lahan berbukit. Pembuatan terasering pada lahan miring. Terasering dibangun untuk memperlambat air dan mencegah erosi. Selanjutnya adalah saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebihan ke saluran utama. Selanjutnya yaitu D, penggunaan kolam penampungan atau water reservoirs. Penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan, kolam penampungan air dibangun untuk menampung air yang dapat digunakan selama musim kemarau. Selanjutnya, kapasitas penampungannya. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas
10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar tergantung kebutuhan irigasi kebun. Selanjutnya ada proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Yang kriteria kematangan buah, tandan buah segar atau TBS harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Yang selanjutnya indikasi kematangan. Warna buah berubah menjadi merah orange terang. 5-10% brondolan atau buah kecil yang lepas dari tandan sudah jatuh di sekitar tandan. Selanjutnya adalah kualitas buah. Jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas atau FFA meningkat, sehingga menurunkan kualitas minyak. Selanjutnya adalah asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak dalam konteks minyak kelapa sawit. FFA mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Penjelasan singkatnya, sumber FFA dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar FFA, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampak FFA. Kadar FFA yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak, karena FFA yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengik, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar FFA. Untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar FFA yang diizinkan biasanya di bawah 5%. Minyak dengan FFA tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Faktor-faktor yang meningkatkan FFA. Yang pertama, buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk. Yang kedua, penanganan yang buruk selama pengangkatan. Yang ketiga, suhu dan kelembaban tinggi selama penyimpanan. Selanjutnya, cara identifikasi buah matang. Yang pertama, pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Yang kedua, pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Maaf. Selanjutnya adalah alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egrek atau alat serupa sabit yang dipasang di ujung galah panjang dan dodos, atau alat sabit pendek untuk pohon rendah. Langkah pemanenannya, yang pertama, pemanen
mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Yang kedua, jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Yang ketiga, tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Yang keempat, brondolan yang jatuh di sekitar pohon harus dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Selanjutnya adalah frekuensi pemanenan. Biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi buah dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah penanganan pasca pemanenan. Setelah panen, tandan buah segar atau TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Yang pertama, transportasinya. TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau FFA. Pengolahan di pabrik. TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Yang keempat ada siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan atau replanting dilakukan dengan cara yang pertama, pembongkaran pohon lama menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bebas. Yang kedua ada penanaman bibit baru, bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Berikutlah penjelasan dari saya tentang tanaman menghasilkan. Nah, jadi dalam tanaman menghasilkan banyak sekali tahapan-tahapan untuk menjaga batang dari pangkal buah kelapa sawit itu membusuk dan menjelaskan bagaimana gulma serta penyakit dan hama dan cara menanggulanginya. Dan sekian saja video dari saya. Apabila ada kata dan tingkah laku saya salah, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Sekian penjelasan dari tanaman menghasilkan. Saya Syariko Lumani Gaul izin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.